Oke, udah pada hadir semua ini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam fikih, yakni jual beli dalam Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Eh, Siapa yang di sini pernah membeli barang di online shop seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop? Ada yang pernah di sini? Oh, Parel. Pernah. Oh, baik. Di mana biasanya? Di Shopee. Oh. Yang lain? Mungkin pernah semua ya, mungkin. Nah, jadi kalian pasti pernah beli di barang di online shop tersebut. Nah, tapi kalian pernah gak mikir kalau apakah semua jual beli yang kita lakukan itu diperbolehkan dalam Islam? Atau apakah ada aturan tertentu agar jual beli itu menjadi halal dan sah dalam menurut Islam? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita akan belajar materi jual beli dalam Islami pada hari ini. Baik, yang pertama dulu kita harus mengetahui apa itu jual beli dalam fikih. Jadi, jual beli dalam fikih ini yakni proses tukar menukar harta dengan harta yang lainnya dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, artinya tuh kalau kita menjual barang dan ada orang yang membelinya dengan memberikan sesuatu sebagai pengganti berupa, ada yang tahu? Berupa uang. Gitu. Nah, dalam Islam tuh jual beli hukumnya tuh boleh atau halal selama pada saat kita melakukan transaksi jual beli kita tuh memenuhi ketentuan syariat Islam. Nah, itu juga sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, artinya tuh Islam tuh memperbolehkan aktivitas jual beli dengan cara dilakukan secara jujur dan adil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rukun-rukun jual beli agar jual beli dianggap sah menurut Islam. Nah, yang pertama tuh yakni adanya penjual dan pembeli, keduanya tuh harus berakal. Kalau tidak berakal, ya bagaimana kita mau melakukan jual beli, sedangkan yang jual dan beli itu tidak ada pikiran. Terus, yang kedua, barang yang kita jual belikan itu harus barang yang jelas, halal, dan juga bermanfaat. Misalkan contoh, ada yang tahu contohnya seperti apa? Yalah, contohnya seperti kita beli beli baju, beli pakaian, beli makanan, terus beli barang-barang yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Terus yang ketiga, harga atau alat ukurnya. Oh iya,
Yang barang tadi itu ada juga barang-barang yang diharamkan untuk dijual beli. Contohnya itu seperti obat-obatan terlarang, narkoba, dan juga minuman-minuman keras. Nah, itu diharamkan dalam jual beli karena itu merupakan barang-barang yang haram. Jadi diharamkan untuk dilakukan pada saat transaksi jual beli. Oke, sampai sini paham? Oke. Jadi kita masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada harga atau alat ukur. Alat tukar. Nah, biasanya tuh berupa uang dan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Seperti itu. Dan juga ada yang namanya ijab kabul. Nah, ijab kabul ini seperti misalkan contohnya eh si Parel, saya menjual buku ini seharga Rp20.000. Terus misalkan Owen Rivaldi, dia bilang seperti saya membelinya 20.000. Nah, itu sudah terjadi namanya ijab kabul. Nah, jadinya kita tuh telah ada omongan pada saat kita melakukan transaksi jual beli. Seperti itu. Jadi itu rukun-rukunnya. Nah, kita masuk ke syarat agar jual beli itu sah menurut Islam. Nah, ada yang tahu di sini apa saja syarat-syaratnya? Coba Indah tahu? Kalau Farel? Tak tahu juga. Oke. Sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, yang pertama tuh barangnya tuh harus jelas. Nah, jelasnya apa maksudnya? Maksudnya di sini barangnya tuh kita tuh harus pembelinya tuh harus mengetahui kondisi barang tersebut. Apakah barangnya tuh bagus atau barangnya tuh ada kerusakan ataupun kecacatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, barangnya tuh harus milik penjual. Maksudnya barangnya tuh benar-benar milik penjual, bukan milik orang lain. Misalkan si Parel, dia nih ada temannya nitip sepatu ke dia. Tetapi si Parel tersebut menjual sepatu tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu bukan hak dari Parel tersebut untuk dijual belikan sepatu tadi. Seperti itu. Nah, yang tidak boleh adanya penipuan. Nah, maksud penipuan di sini pada saat kita melakukan jual beli, apalagi ketika kita melakukan jual belinya tuh di online shop. Jadi kan barang tersebut barang masih mulus, tidak ada kerusakan ataupun kecacatan. Tetapi ketika si pembeli membeli barang tersebut, ternyata barang tersebut ada kecacatan. Nah, itu tidak diperbolehkan karena adanya penipuan dalam transaksi jual beli. Makanya ketika kita mau membeli barang, kita harus melakukan cek terlebih dahulu kondisi barang tersebut. Apakah barang tersebut masih bagus atau ada kerusakan. Nah, seperti itu. Sampai di sini, apakah kalian mengerti tentang jual beli ini? Ngerti? Oke. Ini udah jam 13.16. Kita masih lama ya waktu ini ya. Oke. Terus, kalau kita mengambil contoh dalam kasus kehidupan sehari-hari, seringkali kita melihat yang namanya tuh transaksi jual beli. Nah, tetapi
kita sebagai penjual atau pembeli harus jujur dalam melakukan transaksi jual beli agar berkah apa yang kita beli dan apa yang kita jual. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita tuh seperti ketika orang menjual handphone secara online. Nah, pasti kalian pernah melihat ya, di dalam iklannya tuh disebutkan bahwa barangnya ini kondisinya nih masih bagus dan normal. Tetapi ketika kita membelinya, ternyata kondisi HP tersebut di dalamnya udah ada virus misalkan, udah ada tombolnya nggak berfungsi, terus ada kelecetan di bagian handphonenya. Nah itu, ah, menurut Bapak apakah itu boleh diperjualbelikan barang tersebut? Ada yang bisa menjawab? Benar, tidak boleh karena ada unsur penipuan tadi. Jadi kita tuh harus benar-benar melakukan jual beli tersebut harus dengan secara realita. Barangnya seperti ini, kondisinya seperti ini, kita harus jelaskan kepada pembeli agar pembeli ini tahu kondisi dari barang tersebut. Dan juga kita juga menghindari dari penipuan. Nah, dan juga ada contoh lain, misalkan menjual barang yang belum dimiliki. Nah, maksudnya di sini, misalkan ada siapa nih? Rasya. Rasya ini menawarkan barang kepada Owen, tetapi barangnya tuh belum ada. Sedangkan si Rasya ini sudah menawarkan barangnya tersebut kepada Owen. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam fikih. Bukan tidak diperbolehkan sih, lebih ke harus berhati-hati dalam transaksi jual beli karena barangnya tersebut belum ada. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam jual beli. Nah, dari yang kita sudah pelajarin ini, kita bisa memahami bahwa tujuan aturan dalam jual beli itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi kedua belah pihak dan menghindari yang namanya tuh penipuan ataupun merasa dirugikan. Nah, dari yang kita jelaskan sini, apakah ada pertanyaan dari... Oh, boleh, Farel. Oh, tadi kan sudah dijelaskan. Kamu tidak mendengar ya? Jadi pertanyaan tadi, apakah boleh menjual barang rusak tetapi tidak memberitahu penjualnya? Seperti itu? Oh, kepada pembeli. Itu tidak diperbolehkan karena ada yang namanya unsur penipuan. Karena ketika kita menjual barang, kita harus memberitahu kepada pembeli tersebut bahwa kondisinya tuh seperti ini. Misalkan ada kerusakan, kita beritahu kalau kerusakannya tuh sedemikian rupa, seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Apakah ada yang lain yang mau bertanya? Owen, Indah, Rasya, ini siapa ini? Nggak on cam ini. Ada, oke. Jadi bisa dipahami semua ya, ini kita belajar fikih jual beli. Nah, dari jual beli ini semoga ketika kalian melakukan jual beli ataupun ketika kalian melakukan usaha, Bapak harap kalian melakukan dengan sangat jujur. Tidak ada yang namanya penipuan. Karena kalau kita menipu, orang tidak bakal percaya lagi kepada kita. Dan juga kalau kita melakukan dengan jujur, orang bakal percaya kepada kita. Dan juga
kita bakal mendapatkan keberkahan dari yang kita lakukan tersebut dan juga rezeki kita yang kita dapatkan secara halal dan juga sah menurut syariat Islam. Oke, ini udah jam 13.22. Ada lagi mau bertanya ini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari apa yang kita pelajari hari ini? Kalau ada yang bisa menyimpulkan, nanti dapat nilai dari saya. Ada yang bisa? Ya, itu salah satunya. Kalau berdagang harus jujur, benar. Siapa tadi namanya? Farel. Ini Farel apa namanya? Nama lengkapnya siapa? Farel Ramadan. Oh, ini Muhammad Rasya Al-Aqsa sama Owen nih kemana dianya? Kayaknya habis paket ini atau rusak HP-nya nih. Oh tidur, ya ampun. Nanti Bapak catat aja nih namanya nih. Nah, mungkin Bapak saja. Jadi dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, seperti yang dikatakan jual beli tadi adalah aktivitas tukar menukar berupa harta dan harta. Yang kedua, agar jual beli itu sah menurut Islam, menurut syariat, harus memenuhi kedua rukun dan syarat seperti adanya penjual dan beli dan juga barang yang jelas serta adanya ijab dan kabul. Dan ketiga, dalam jual beli sangat menekankan kejujuran, keadilan dan tidak adanya penipuan. Dengan kita memahami aturan-aturan dalam jual beli ini, kita diharapkan bisa menjadi muslim yang jujur dan baik. Tidak ada namanya melakukan penipuan atau kebohongan kepada masyarakat. Baik, mungkin cukup sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya murid-murid. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin keluar ya. Oke, assalamualaikum.